Nama saya Agatha Febriani Anjarsari. Saya berdomisili di Bogor saat ini. Saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Jabatan saat ini adalah jabatan fungsional umum di staf layanan dan kerjasama perpustakaan. Dulu saya di Universitas 11 Maret, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Sejak sekitar 2007 mengalami penurunan penglihatan karena glaukoma. Referensi Braille table di 9 data buku Braille terverifikasi table di 272 di 1.004 sejarah di 271 biografi 200. Awal bekerja setelah perekrutan CPNS tahun 2018, saya melamar di formasi penyuluh kearsipan, kemudian penempatannya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta melalui Pemda ya, perekrutan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Saat itu formasi disabilitas untuk jurusan Sastra Indonesia yang terbuka untuk semua ragam disabilitas hanya di Pemprov DKI Jakarta. Jadi karena saya adalah staf dengan disabilitas sensorik penglihatan pertama yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pada waktu masuk saya bertugas untuk menginventarisasi dan mengolah koleksi Braille yang sudah ada. Kemudian mengembangkan layanan literasi berperspektif inklusif disabilitas di perpustakaan umum daerah. Tantangan yang paling pertama karena saya adalah staf dengan disabilitas netra pertama, karena itu belum ada standar pelayanan minimum ya untuk layanan disabilitas sebelumnya, dan perspektif teman-teman sendiri tentang kedisabilitasan itu masih belum banyak. Jadi saya mencoba memberikan perspektif ketunanetraan dalam produk-produk literasi yang ada di perpustakaan. Tantangannya itu. Kemudian tantangan dari luarnya adalah ternyata setelah saya masuk sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, teman-teman disabilitas netra banyak yang belum tahu bahwa perpustakaan ini punya koleksi Braille yang cukup banyak. Akomodasi untuk bekerja, ada laptop yang disediakan kantor untuk saya bekerja, sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Kemudian selama di perpustakaan disediakan juga aksesibilitas untuk mobilitas, terutama di layanan publik ya, di Cikini, karena memang layanan untuk literasi disabilitas dipusatkan di sana. Di sana sudah mulai dibangun guiding block, kemudian pojok Braille, dan pengembangan literasi inklusif disabilitas. Jadi di perpustakaan sebelumnya karena belum ada staf yang mengelola koleksi Braille, pernah tertukar antara buku yang untuk dewasa dan buku yang untuk anak-anak. Waktu itu ada pengunjung anak-anak tertukar membaca buku dewasa. Karena itu saya mencoba untuk mengolah Braille dengan memberi label yang bisa diakses untuk semua. Jadi di sini saya bedakan yang untuk semua umur, ini labelnya hijau. Kemudian yang untuk remaja dewasa, labelnya kuning seperti ini, orange. Nah, ini tujuannya supaya staf di layanan pada waktu mereka melayani pemustaka dengan disabilitas netra bisa tahu juga kalau ini buku untuk remaja dewasa atau untuk anak-anak. Terus untuk pemustaka disabilitas sendiri diharapkan bisa lebih mandiri dengan mengetahui informasi yang ada di label ini. Nah, di label ini ada keterangan atau informasi tentang
klasifikasi buku. Nah, ini sejarah ya. Terus kemudian ada kategori usia di bawahnya, remaja, dewasa. Kalau yang ini juga ada informasi klasifikasi buku. Kalau yang ini, yang hijau ini fiksi. Kemudian kategori usia di bawahnya adalah semua umur. Nah, ini ketika berada di perpustakaan, yang saya maksudkan tadi dengan membawa perspektif ketunanetraan, karena tidak semua staf bisa membaca dan memahami huruf Braille. Karena itu kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi baru yang kira-kira itu bermanfaat dimanapun kita bekerja. Saya bekerja dengan Mbak Agatha sejak tahun 2021 Maret sampai saat ini. Mbak Agatha bekerja sebagai melabelkan buku-buku Braille. Saya pertama kalinya bekerja dengan Mbak Agatha untuk membantu box-box Braille yang ada di dinas ini. Koordinasinya salah satunya Mbak Agatha suka minta tolong ke saya untuk mengguntingkan label, menempel label di buku Braille. Harapannya ya saling bekerja sama dengan tunanetra, tidak dibeda-bedakan. Selama bekerja sebagai staf layanan dan kerjasama perpustakaan, Agatha telah melakukan banyak inovasi, baik dalam hal pengelolaan koleksi Braille maupun kegiatan-kegiatan literasi berperspektif inklusi disabilitas. Selain itu, kehadiran staf dengan disabilitas ini juga mampu menumbuhkan perspektif disability awareness. Dengan demikian, sebagai sebuah instansi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, perpustakaan merasa lebih siap dan memberikan pelayanan prima dan membuka ruang kolaborasi baru bagi berbagai pihak. Karena sekarang sudah mulai terbuka ya untuk semua jurusan, teman-teman netra, sebaiknya jangan membatasi diri dengan jurusan-jurusan tertentu saja. Cobalah membuka wawasan dengan jurusan-jurusan yang lain yang sesuai dengan passion teman-teman. Jadi jangan terbatas pada jurusan tertentu saja, karena sekarang sudah banyak kesempatan untuk teman-teman disabilitas netra bekerja di semua sektor. Akomodasi yang layaknya untuk bekerja, kemudian juga supporting system dari atasan, dari rekan-rekan kerja itu sangat penting. Bagaimana berkomunikasi dengan mereka tentang apa-apa saja yang bisa dikerjakan dan apa-apa saja yang tidak bisa dikerjakan oleh teman-teman. Berbagi tugas, kemudian supporting system juga dari atasan, bahwa untuk akomodasi yang layak ini harus ada sarana-sarana baru yang harus disiapkan oleh pemberi kerja. Menjadi aparatur sipil negara atau ASN adalah impian sebagian generasi muda tunanetra. Pasal 53 Undang-Undang Penyandang Disabilitas pun telah memandatkan kepada pemerintah untuk menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 2% dari karyawan yang ada. Namun demikian, Pertuni mengamati masih ada ketidakpahaman dari lembaga pemerintah tentang kemampuan tunanetra dalam bekerja, di antaranya kemampuan bekerja dengan menggunakan teknologi komputer. Hal ini telah berdampak pada masih minimnya lowongan kerja yang ditawarkan kepada calon ASN yang menyandang tunanetra. Video ini menunjukkan seorang Agatha Febriani Anjarsari, tunanetra dengan latar belakang pendidikan sarjana sastra Indonesia, mampu lolos seleksi sebagai ASN dan ditempatkan pada Dinas Perpustakaan DKI Jakarta. Dengan penyesuaian yang diperlukan atau akomodasi yang layak, Agatha mampu menjalankan tugas dan perannya sebagai ASN pada lembaga pemerintah daerah tersebut.
Pertuni menghimbau kepada lembaga pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, kepada Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah yang melakukan analisa jabatan, kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tidak ragu merekrut ASN penyandang tunanetra. Semua pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berpikir, keterampilan berkomunikasi, keterampilan kepenulisan, keterampilan pekerjaan di bidang administrasi, tunanetra mampu melakukan. Pertuni juga telah menerbitkan buku panduan perekrutan dan penempatan tenaga kerja penyandang tunanetra yang dapat dijadikan referensi. Panduan tersebut dapat diunduh pada link download website Pertuni. Jika lembaga pemerintah masih ragu-ragu, silahkan dapat menghubungi dan berdiskusi dengan Pertuni. Pertuni dengan senang hati akan membantu. Mandat yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem kuota kerja 2% adalah langkah afirmasi untuk mendorong partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pengelolaan negara sebagai aparatur sipil negara.